Kebanyakan orang dewasa mampu mengangkat manusia seberat 45 kg tanpa masalah. Tapi lain ceritanya saat kita harus mengangkat sebongkah batu seberat 45 kg. Batu itu sulit dipegang. Oleh karena itu, kekuatan cengkraman harus kuat. Kamu juga harus mengencangkan otot dada. Kalau tidak, batu akan terlepas dari tanganmu dan meluncur. Aku jamin, jempol kakimu pasti protes. Dan jangan lupa, batu punya berat yang kurang lebih tersebar secara merata, sehingga batu kelihatan lebih berat daripada aslinya. Untuk mengangkut seseorang, kamu tidak perlu membungkuk sampai ke tanah. Kekuatan yang kamu butuhkan untuk meluruskan lutut dan berdiri tidak terlalu besar. Tapi kalau kamu harus mengangkat orang yang beratnya 45 kg dari tanah, yap, kamu pasti lebih pegal. Kamu pun bisa memegang orang yang kamu angkat dengan lebih baik. Kamu juga mengaktifkan lebih banyak otot dibanding saat mengangkat batu, mulai dari kaki, punggung, perut, bokong, lengan, dan lainnya. Dan yang paling penting, berat manusia tidak tersebar merata, dan orang yang berusaha kamu angkat bisa membantu memudahkan tugasmu. Dia bisa menaruh lengannya di pundakmu, misalnya. Mari kita lanjut bahas yang ringan-ringan. Ternyata, beberapa bakteri yang hidup di ususmu bisa menghasilkan listrik. Mereka melepas elektron, yang kemudian menciptakan arus listrik kecil. Menurut para ilmuwan, mungkin ini adalah sistem cadangan bakteri. Ya, cara mereka untuk menghasilkan energi. Tubuhmu memancarkan cahaya redup yang dapat terlihat. Cahaya ini paling cerah di jam 3 sampai 4 sore, dan paling tidak terlihat pada pagi hari sekitar jam 10. Tapi waktu jam setengah 4 sore pun, cahaya ini 1000 kali lebih redup dibanding yang bisa ditangkap matamu. Darahmu butuh 90 detik untuk mengalir ke seluruh tubuhmu. 73% otakmu adalah air, sama seperti jantungmu. Kalau otakmu kehilangan 2% saja cairannya, kamu akan mulai merasa lelah. Ini juga akan memperburuk ingatanmu, mempersingkat rentang fokusmu, dan membuatmu rewel. Waduh, waktunya minum nih. Kalau matamu melihat suatu objek selama 13 milidetik saja, otakmu sudah mampu memproses objek tersebut. Lidahmu terdiri dari 2 pasang otot sebanyak 4 yang saling terkait. Seluruh strukturnya menyerupai belalai gajah dan lengan gurita, sama seperti keduanya. Lidahmu fleksibel dan bisa bergerak ke segala arah. Kamu tidak bisa menelan dan bernapas di saat yang sama. Ini adalah mekanisme keselamatan tubuhmu. Baik makanan yang kamu telan dan udara yang kamu hirup awalnya melewati bagian tenggorokan yang sama. Setelah agak lebih dalam, jalannya terbagi menjadi 2 pipa berbeda. Saat menelan, jalan untuk udara tertutup secara otomatis. Kalau tidak, kamu bisa aja nggak sengaja menghirup makanan. Ada yang pernah kayak gitu juga? Apa cuma aku? Otakmu bisa memilih suara mana yang harus difokuskan saat kamu berada di tempat ramai. Berkat kemampuan ini, kamu bisa mematikan semua suara lain dan berkonsentrasi ke orang yang kamu dengarkan. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang menghasilkan air mata emosional. Makhluk lain meneteskan air mata hanya untuk melumasi mata. Hiks, jadi terharu. Beberapa orang punya lebih dari 1 baris bulu mata. Fenomena ini adalah mutasi genetik yang disebut diktihiasis. Orang yang memiliki keunikan ini punya serangkai bulu mata kedua yang tumbuh di belakang baris bulu mata pertama. Organ paling berlemak di tubuhmu adalah otak. Lemak membentuk setidaknya 60% berat kering otak. Otak juga mengandung sekitar 1/4 kolesterol tubuhmu. Tapi zat ini sangat penting bagi otak. Tanpa kolesterol, organ ini tak akan berfungsi dengan baik. Gimana tuh? Tulang terpanjang di tubuhmu adalah tulang paha, dan yang terkecil ada di telingamu. Tulang itu lebih pendek dibanding sebutir beras. Kukumu tumbuh lebih cepat di tangan dominanmu. Jadi, kalau kamu menulis dengan tangan kanan, kamu harus lebih sering memotong kuku di jari tangan kananmu. Kukumu juga tumbuh lebih cepat di musim kemarau dan pada siang hari. Tapi kuku di kelingkingmu tumbuh lebih lambat dibanding jari-jari lainnya. Tiap kuncup rasa di mulutmu berfungsi sebagai komputer mini. Kuncup ini terdiri dari 50 hingga 100 sel reseptor yang menganalisis informasi rasa. Semuanya bertugas membedakan makanan manis, pahit, asin, asam, dan gurih. Sekitar 25% orang bersin saat melihat cahaya terang. Fenomena ini disebut refleks bersin fotik. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya langsung, artinya bersin matahari. Kakimu cenderung membesar seiring berjalannya waktu. Saat bertambah tua, ligamen dan tendon di kaki kita melemah. Ini membuat lengkungan kaki makin rata sehingga ukuran kaki kita lebih luas dan lebih panjang.
Kalau kamu tidak mengidap insomnia, selamat ya. Kamu cenderung menghabiskan sekitar sepertiga hidupmu untuk tidur. Tapi beberapa hewan tidur lebih sering. Misalnya untuk anjing, waktu yang dihabiskannya untuk tidur mencapai 44% dari masa hidupnya. Sementara untuk piton, sampai 75%. Ini adalah sindrom tidur ular melingkar di atas pagar. Enggak kok, cuma karanganku aja, biar nggak bosen. Bibirmu tidak berkeringat karena tidak punya kelenjar keringat. Bibirmu juga tidak punya kelenjar yang menghasilkan lapisan pelindung khusus yang mencegah kulitmu kering. Oleh karena itu, bibirmu sangat rentan terhadap matahari, angin, dan suhu dingin. Bibir juga mengering lebih cepat dibanding bagian tubuh lainnya. Paru-paru kananmu lebih pendek daripada yang kiri karena harus menyediakan ruang untuk hati. Tapi paru-paru kiri lebih sempit karena harus menyediakan ruang untuk jantung. Au, perhatian banget. Paru-paru pria biasanya bisa menampung lebih banyak udara dibanding paru-paru wanita. Katanya, udara dari tubuh pria juga lebih panas. Banyak orang kesulitan mengenali seseorang yang mereka kenal jika melihat foto orang itu tanpa alis. Berarti, alis lebih penting untuk mengenal wajah dibanding mata. Tubuhmu mengandung sekitar 30 triliun sel, dan ada lebih dari 7 miliar orang hidup di bumi. Coba kita hitung, berarti sel di dalam tubuhmu lebih banyak 4.000 kali lipat dibanding jumlah manusia di planet kita. Lanjut, untuk mengetahui seseorang berbohong atau tidak, lihat saja hidungnya. Para ilmuwan menemukan bahwa saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan sudut-sudut bagian dalam matanya meningkat. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Ada lebih 200 tulang di tubuhmu, seperempatnya ada di kaki. Rata-rata, kaki punya 36 tulang, 33 sendi, 19 otot, dan 107 ligamen. Kalau beberapa tulang di kakimu tidak selaras antara kanan dan kiri, seluruh tubuhmu akan ikut terpengaruh. Para ilmuwan berhasil menumbuhkan sejumlah sel perasa manusia di lab, dan mereka menemukan sel ini bisa mencium bau. Di setiap sel ada sejumlah molekul seperti yang kita punya di sel hidung. Itu sebabnya sel-sel perasa bereaksi terhadap molekul bau seperti sel pencium. Artinya, indera penciuman dan pengecap jauh lebih berkaitan daripada dugaan kita. Otak manusia adalah generator pikiran acak. Ada hampir 50 pikiran yang muncul di otakmu dalam 1 menit. Berarti ada 3.000 pikiran per jam dan lebih dari 70.000 per hari. Bicara soal pikiran, dulu kentang diyakini bisa berpikir karena kutipan terkenal dari Descartes, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku kentang. Hehe, enggak ding. Bibirmu terlihat merah karena kulitnya sangat tipis dan halus. Sebagai perbandingan, kulit di wajahmu terdiri dari 16 lapisan sel, sementara bibirmu cuma 3-5 lapisan sel. Itu sebabnya banyak kapiler darah kecil yang ada di bawah bibir terlihat lebih jelas. Sama seperti sidik jari, bagian merah bibirmu punya pola alur yang unik. Hanya sekitar 3% orang di seluruh dunia punya garis yang membentuk huruf X di kedua telapak tangannya. Ini adalah fenomena langka, dan dalam banyak budaya, fitur ini diyakini sebagai tanda karakter yang kuat. Oh ya, kita bukan cuma punya 5 indera loh. Ada juga indera ruang, indera sakit, indera keseimbangan, indera waktu, indera suhu di sekitar dan di dalam tubuh, dan sebagainya. Keren kan? Perutmu mendapatkan lapisan baru setiap 3-4 hari. Dengan begitu, tubuhmu mencegah perut memakan dirinya sendiri. Sebegitu kuatlah asam lambungmu. Kamu mulai merasa haus saat cairan di tubuhmu berkurang 1% dari berat badanmu. Kalau sudah lebih dari 5%, kamu bisa pingsan. Ada lebih dari 650 otot rangka di tubuhmu. Semuanya membentuk sekitar 40% berat badanmu. Luar biasa ya. Tapi ternyata, ulat punya lebih banyak otot loh dibanding kamu. Mereka punya 4.000 otot, sementara belalang punya 900. Yah, kita kalah. Oh ya, hampir 85% panas di tubuhmu dihasilkan oleh otot. Ada sekitar 2-5 juta kelenjar keringat di tubuhmu yang menghasilkan 2 jenis keringat, keringat stres dan keringat biasa. Keringat yang berhubungan dengan stres mengandung asam lemak dan protein. Sementara, keringat biasa terbentuk dari air, garam, dan sedikit zat lain. Tenang, nggak perlu stres mikirin wawancara kerja. Jari-jarimu itu sensitif banget loh, dan mampu merasakan benda-benda yang lebih tipis daripada rambutmu. Berarti, kalau jarimu ukuran bumi, kamu masih bisa merasakan perbedaan antara mobil dan rumah. Para ilmuwan menemukan bahwa duduk dan melihat ke atas mempermudahmu mengingat kembali kenangan manis. Tapi kalau kamu mau mengingat kenangan buruk, silakan duduk dan menatap ke bawah. Jadi, jangan sedih-sedih lagi ya.